Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi konsep dasar belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aldila Miftahul nomor absen 18. Yang kedua, Muhammad Taufik Hidayat nomor absen 19. Yang ketiga, Risa Setiawati nomor absen 24. Yang keempat, Antika Asri Julaiha nomor absen 39. Dan saya, Galuh Chandra Aprilia Absari nomor absen 27. Silakan kepada teman-teman untuk mencermati apa yang akan kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di akhir sesi presentasi. Terima kasih. Sebelum mempelajari materi lebih jauh, perlu kita pahami pengertian dari belajar. Banyak ahli yang sudah mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian belajar. Salah satunya Gegner. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu untuk merubah kemampuan diri. Belajar berupa sebuah proses yang mengarah pada tujuan dan proses berbuat melalui sebuah pengalaman. A. Hakikat belajar. Dari pengertian belajar yang disampaikan sebelumnya, dapat diketahui ada 4 hal penting yang berkaitan dengan hakikat belajar, yaitu pertama, proses. Belajar merupakan kegiatan yang berkesinambungan semenjak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Kedua, kata kuncinya adalah perubahan. Dalam belajar terdapat perubahan tingkah laku manusia yang bersifat relatif permanen. Ketiga, dalam kegiatan belajar memberikan sebuah hasil berupa perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Yang terakhir, yaitu dalam proses belajar terdapat peran kepribadian yang mempengaruhi. Peran kepribadian yang dimaksud di sini yaitu ada aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Belajar berupa aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Karena berupa sebuah proses yang sistematis, tentu belajar memiliki tahapan. Tahapan belajar ada 3, yaitu yang pertama, tahap informasi. Pada tahap ini, seseorang memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru di mana sejumlah informasi yang didapat tadi berfungsi sebagai penambah pengetahuan lama, memperluas dan memperdalam, atau bahkan bisa juga informasi yang baru saja didapat tersebut bertentangan dengan informasi yang lama. Tahap yang kedua yaitu tahap transformasi. Informasi yang telah didapat pada tahap sebelumnya tersebut harus dianalisis dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan dalam hal yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, tahap evaluasi, yaitu mengetahui apakah hasil transformasi yang didapat pada tahap kedua tadi benar atau tidak, sehingga nantinya akan diketahui pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau tidak. Dalam proses belajar tentu terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Menurut Benjamin Bloom dalam buku Nana Sujana tahun 2010 halaman 22-23 ada 3 klasifikasi hasil belajar yang ingin dicapai. Di antaranya yaitu pertama, ranah kognitif. Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, menerapkan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah yang kedua yaitu ada ranah afektif.
Ranah ini berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu ada penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah terakhir yaitu ada ranah psikomotor. Ini berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemauan bertindak. Di dalam ranah psikomotor ada 6 aspek, yaitu ada gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan keterampilan kompleks, dan gerak ekspresif interpretatif. B. Ciri-ciri perilaku belajar. Jaramah menyatakan bahwa jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar, yaitu pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari perubahan tersebut, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Nomor 2, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Jadi perubahan yang terjadi berlangsung secara terus-menerus dan tidak statis. Nomor 3, perubahan bersifat positif dan aktif. Jadi perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nomor 4, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Jadi perubahan yang terjadi karena belajar itu sifatnya menetap atau permanen. Nomor 5, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Nomor 6, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang pertama yaitu faktor jasmani. Nah, ini meliputi A. Faktor kesehatan. Jika sedang sakit, biasanya belajarnya jadi terganggu, misalnya mudah pusing, kurang bersemangat, dan lain-lain. B. Cacat tubuh. Misalnya buta, patah tangan, atau kaki, itu juga mempengaruhi belajar. Nomor 2, faktor psikologis. Nah, ini ada 7, yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Terus yang C, faktor kelelahan. Nah, ini ada 2, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani itu tubuh kelihatan lemah dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani misalnya bosan sehingga minat untuk melakukan sesuatu jadi terhambat. Terus ada faktor eksternal. Nah, ini ada 3. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Misalnya cara mendidik orang tua kepada anaknya apakah secara demokratis, otoriter, dan lain-lain. Nomor 2, faktor yang berasal dari sekolah. Nah, ini dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, metode yang diterapkan, dan lain-lain. Nomor 3, faktor yang berasal dari masyarakat. Nah, ini juga pengaruhnya kuat terhadap pendidikan anak. Apakah masyarakat mendukung perkembangan anak atau tidak? D. Motivasi belajar. Motivasi adalah suatu dorongan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi sangat penting artinya, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar, dan sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Mengutip pendapat McDonald pada Tabrani 1992 bagian 100, motivation is energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, dari perumusan tersebut yang dikemukakan oleh McDonald, ini mengandung 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu yang pertama,
Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Yang kedua, motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan atau affective arousal. Nah, yang terakhir, yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi antara lain mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan tujuan atau cita-cita. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Motivasi itu sendiri ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Misalnya, ada seseorang yang merasa kurang dalam pelajaran matematika. Nah, kemudian dia merasa terdorong, saya harus bisa mengalahkan ketidakbisaan saya ini dengan saya terus berusaha, saya terus belajar, sehingga saya bisa menguasai pelajaran ini. Nah, itu contoh dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik yang timbul dari pengaruh dari luar. Nah, contohnya ada seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang di situ banyak yang menjadi atlet sepak bola. Nah, melihat dari itu, seorang anak tersebut memiliki keinginan untuk bisa menjadi pemain sepak bola. Nah, itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Bisa dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, pergaulan, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu antara lain yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Nah, dengan itu peserta didik bisa mengerti apa tujuan dari dia belajar. Nah, sehingga dia bisa termotivasi. Yang kedua, guru bisa memberikan hadiah kepada siswa-siswa yang berprestasi. Nah, hal ini bisa mendorong siswa-siswa lainnya untuk berprestasi juga. Yang ketiga, adanya saingan atau kompetisi. Nah, dengan adanya kompetisi ini antara siswa yang satu dengan yang lain bisa berpacu dalam prestasi. Yang keempat, adanya pujian. Dan dengan guru memberikan pujian kepada siswanya, itu bisa memberikan motivasi kepada siswanya agar lebih baik lagi. Nah, yang kelima, adanya hukuman. Nah, misal seorang anak melakukan kesalahan, kemudian guru memberikan hukuman. Anak itu biasanya akan berpikir, kenapa ya kok saya dihukum nih sama bu guru atau sama pak guru? Berarti saya melakukan kesalahan, besok-besok saya tidak akan melakukannya lagi agar saya tidak mendapat hukuman. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Nah, guru bisa mengarahkan kepada siswanya untuk rajin belajar, bagaimana cara belajar yang tepat, yang efektif. Yang kedelapan, ada dengan membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Yang kesembilan, yaitu dengan menggunakan metode yang bervariasi. Jadi guru harus kreatif agar siswa itu tidak merasa bosan saat kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu dengan menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu media visual maupun audio visual. Tadi kan kita sudah membahas tentang belajar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah sesuatu yang berkaitan erat. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungannya
juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan akan sikap serta pola pikir siswa. Strategi pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, terdapat juga strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, aktivitas pembelajaran, meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. Yang kedua, presentasi pembelajaran bagian dari inti, meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Yang ketiga, melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Yang keempat, melakukan penilaian, meliputi tes awal dan tes akhir. Dan yang kelima, aktivitas lanjutan meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik atau guru dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah diharapkan. Dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai menutup pelajaran, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap kegiatan pra dan awal pembelajaran. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini meliputi menciptakan kondisi awal pembelajaran, melaksanakan apresepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan bila perlu, memberikan pretest. Yang kedua, tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pelajaran yang dibuat guru. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran sebelumnya perlu didesain, diidentifikasi oleh guru secara sistematis yang memungkinkan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Proses kegiatan inti dalam pembelajaran akan menggambarkan tentang penggunaan strategi dan pendekatan belajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya, kegiatan inti pembelajaran merupakan implementasi, strategi, dan pendekatan belajar. Yang terakhir ada tahap kegiatan akhir pembelajaran. Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru diantaranya: yang pertama, menilai hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Yang keempat, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Dan yang kelima, berdasarkan hasil penilaian belajar siswa. Komponen pembelajaran antara lain: tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar.
Yang kedua, kurikulum. Menurut Sujarwo, kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan pembelajaran yang berisi tujuan, materi pembelajaran, pembelajaran atau metode atau strategi, dan penilaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran di dalam kurikulum diartikan sebagai bahan yang hendak diajarkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan bahan ajar yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, guru atau pendidik. Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Strategi pembelajaran tidak dapat diaplikasikan tanpa adanya guru. Keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung dengan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang keempat, yaitu siswa atau peserta didik. Menurut Hamalik, peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran. Dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara kelompok lainnya. Pada dasarnya, peserta didik adalah unsur penentu dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Yang kelima, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dengan teknik adalah dua hal yang berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat implementatif. Yang keenam, yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Suharsimi Arikunto memandang bahwa materi pembelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketujuh, alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Roestia mengatakan jenis alat-alat pembelajaran seperti manusia, buku, media massa seperti majalah, surat kabar, radio, TV, dan lain-lain. Kemudian lingkungan, alat pengajaran seperti buku pengajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, kapur, spidol, dan sebagainya. Lalu ada museum seperti penyimpanan benda kuno. 8. Yaitu evaluasi. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu komponen pembelajaran yaitu ada tujuan. Jika dilihat dari sisi ruang lingkupnya, tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian B. Tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran
yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Tujuan khusus yang dirumuskan oleh seorang guru harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Secara spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai. 2. Membatasi dalam keadaan mana pengetahuan perilaku diharapkan dapat terjadi atau kondisi perubahan perilaku. 3. Secara spesifik menyatakan kriteria perubahan perilaku dalam arti menggambarkan standar minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil yang dicapai. Sama halnya dengan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran juga sebelumnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu pada metode pembelajaran ini ada beberapa jenis metode yang dapat membantu proses pembelajaran, yaitu seperti metode ceramah, yaitu sebuah metode yang mengajarkan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Kemudian metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya, murid bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan dari murid. Lalu ada metode diskusi, dapat diartikan sebagai siasat atau penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Lalu ada metode demonstrasi, adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Lalu yang terakhir ada metode eksperimen, adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi tersebut. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. 2. Keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kecenderungan psikologi menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Edgar Dale mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. 4. Pengulangan. Nah, pengulangan yang dimaksud di sini adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. 5. Tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan yang diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih. 6. Pembelajaran individual. Pada dasarnya, tiap individu berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama persis, baik dari aspek fisik maupun psikis. Jadi, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam pembelajaran.